Pemirsa, Jasa Marga akan melanjutkan pembongkaran jembatan penyeberangan orang atau JPO di kilometer 10 ruas tol Jakarta Cikampek. Rekayasa lalu lintas pun diberlakukan guna mengantisipasi terjadinya penumpukan kendaraan di ruas tol kilometer 10 Jakarta Cikampek. Dan untuk membahas hal ini, maka sudah bersama kita Mas Widiatmiko Nur Sejati. Ia adalah General Manager Representative Office 1 Jasa Marga Trans Jawa Tol Group. Selamat sore, Mas Miko. Selamat sore para pemirsa sekalian, selamat sore Bu Tasya. Iya, Mas Miko, bisa diceritakan kenapa sih JPO ini dibongkar? Baik, jadi jembatan penyeberangan ini sebenarnya sudah lama tidak terlalu berfungsi. Nah, namun sehubungan dengan konstruksi dalam hal ini di area Cikunir itu terdapat 3 area kerja ya Bu. Jadi ada Jakarta Cikampek Elevated, lalu juga ada kereta cepat Jakarta Bandung, dan juga ada proyek LRT. Nah, sehubungan dengan kebutuhan kapasitas untuk lalu lintas menuju Simpang Susun Cikunir, maka JPO ini sudah jadi dirasa kurang efektif, dan akibat ada pelebaran lajur untuk penambahan kapasitas dari Cikunir menuju Cikampek ataupun dari Cikampek menuju Cikunir, itu sekarang tiang dari JPO sendiri itu sudah memakan badan jalan. Jadi posisi tiang untuk JPO sendiri itu sekarang berada di tengah lajur. Nah, sehingga isu dari keselamatan itu bahwa ketika ada tiang di tengah jalan itu membahayakan. Dan juga untuk keamanan nanti pengoperasian dari LRT itu karena JPO itu sangat dekat dengan rencana stasiun dari stasiun Cikunir, sehingga untuk mengurangi resiko pengguna orang yang iseng ataupun kendala kamtipmas, maka JPO di situ dikhawatirkan menjadi titik rawan akan adanya gangguan operasional LRT dan juga gangguan kepada pengguna jalan yang di bawah. Nah, sehingga secara bertahap itu JPO ini harus dihilangkan ataupun direlokasi ke lokasi yang lebih ideal. Demikian, Mbak. Iya, ya memang tadi dikatakan oleh Mas Wiko bahwa penggunaan JPO ini memang kurang efektif begitu ya, tetapi kan tentunya masih ada yang menggunakannya. Nah, ini nanti akhirnya harus dipindah atau harus pindah ke mana ini? Nanti kita belum ada rencananya untuk pengusulan, namun selama ini kami pantau pun di JPO tersebut sudah minim dengan lokasi pengguna jalan ataupun warga sekitar untuk menyeberang, karena sudah sangat dekat aksesnya dengan area-area penyeberangan terdekat sudah lebih ada dan lebih aman gitu. Jadi JPO sendiri ini sudah relatifnya tidak terlalu berfungsi bagi masyarakat sekitar area Cikunir gitu, Mbak. Ini berapa lama rencananya pembongkaran ini? Rencana ini sih sebenarnya sudah direncanakan sejak pembangunan Jakarta Cikampek Elevated, sejak pembangunan LRT, namun karena kita di ruas ini sangat padat dan juga sekuens untuk kerjanya itu belum bisa memungkinkan. Nah, pada kondisi seperti ini karena traffic juga relatif turun, ini dirasa sudah timingnya pas ini, jadi bisa untuk dapat segera dilaksanakan pembongkarannya. Jadi kalau untuk koordinasi teknis kita sudah selama 2 bulan ini melaksanakan segala macam izin sudah dikeluarkan dari Dirjen Bina Marga dan berlaku sampai dengan Juni. Nah, jadi sebelum izin itu selesai dari Bina Marga harus sudah dapat dilaksanakan pembongkarannya. Pengerjaannya sendiri rencananya akan berlangsung berapa lama ini? Kalau untuk pengerjaannya itu relatif kita butuh hari waktu untuk persiapan, itu sebenarnya kita jadwalkan untuk hari Kamis malam Jumat. Namun dari tim dari lapangan ini sudah dapat menyiapkan untuk persiapannya itu selama 2 hari ini. Jadi akan dengan tim dari persiapan teknis itu direncanakan dimajukan tadinya Kamis malam Jumat menjadi besok Selasa malam Rabu. Dan untuk rekayasa lalu lintasnya sendiri kita sebenarnya sudah membongkar 2 segmen jembatan ya. Yang pertama di area Jalan Arteri Cikunir. Itu karena jalan arterinya sudah digunakan untuk proyek KCJ, jadi relatif tanpa hambatan, sudah bulan lalu itu. Lalu yang kedua itu segmen yang kedua itu sebelum periode arus balik dan arus mudik Lebaran ini sudah dilakukan pembongkaran.
Itu sendiri untuk pelaksanaan teknisnya sama, persiapan 3 hari, dan untuk pembongkarannya itu 1 malam selama 2 jam itu akan ditutup traffic untuk penurunan girdernya. Nah, namun dengan sudah kemarin waktu pelaksanaan yang girder kedua yang di jalur B atau ke arah Jakarta itu, alhamdulillah tidak ada hambatan. Nah, diharapkan untuk yang jalur A ini akan bisa lebih, karena belajar dari pengalaman yang kemarin, yang lajur A ini relatif kondisinya lebih aman dan space kerjanya lebih besar. Jadi diharapkan bisa jadi lebih cepat lagi untuk pelaksanaan teknisnya. Demikian. Oke, pengerjaannya rencananya akan berlangsung dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk pada tahap sampai dengan besok tengah malam itu sekarang sudah dilakukan persiapan untuk launching untuk alat gantry-nya sudah dipasang dan sekarang sebenarnya sudah siap. Jadi itu memakan badan jalan untuk ke arah luar Jakarta itu di lajur kanalisasinya, dan ke arah Jakarta itu 1 lajur di lajur yang paling kanan. Itu hanya memakan 1 badan jalan saja di lajur 4. Nah, untuk pelaksanaannya nanti itu rencana waktunya akan dilaksanakan selama kurang lebih penutupan 2 jam. Namun lalu lintas itu bisa dilakukan rekayasa. Yang pertama akan dari arah Jakarta, jika ingin ke arah Cikampek akan menggunakan lajur sodetan Simpang Susun Cikunir masuk bergabung dengan lalu lintas yang dari arah Rorotan dan dari arah Jati Asih. Jadi kita akan mengejar pelaksanaan pekerjaannya itu pada waktu Windows time, di mana volume lalu lintas tidak terlalu tinggi dan diharapkan ekor antriannya masih dapat dikendalikan dan tidak terlalu panjang. Nah, namun bila terjadi kepadatan, kami akan menyiapkan skema kontraflow dari arah Jati Bening itu melambung melalui sampai dengan kilometer 11, dan itu titik konfliknya diharapkan tidak relatif lebih aman. Nah, biasanya dari pengalaman yang kemarin di jalur B itu alhamdulillah tidak terjadi kepadatan, hanya kepadatan menjelang lokasi pengalihan namun tidak terlalu panjang. Targetnya rencananya akan selesai kapan, Mas? Selesai bila jadi dilaksanakan besok Selasa malam Rabu itu kami setelah diturunkan girder itu area akan dinormalisasi sampai dengan Rabu malam Kamis, itu hampir 12 jam saja itu. Jadi kira-kira hari Rabu pagi sebenarnya sudah tidak ada lagi pekerjaan yang mengganggu lajur dan sudah normal kembali. Hanya tinggal finishing perapihan lokasi kerjanya. Jadi sampai Rabu itu Pak kira-kira. Ini kalau boleh tahu sebenarnya menghabiskan anggaran berapa banyak sih Mas untuk melakukan hal ini? Ini untuk anggaran ini kebetulan pelaksana utamanya dari LRT, jadi dari Adikarya Mbak. Ini karena memang kepentingan yang memiliki istilahnya untuk konsentrasi keperluannya lebih kepada LRT dan juga kereta cepat. Jadi dalam hal ini kami dari Jasa Marga kurang paham karena anggarannya, karena itu internal dari Adikarya dan juga dari kereta cepat, Mbak. Oke, baik. Baik, kalau begitu Mas Miko, terima kasih atas informasinya. Terima kasih Mbak Tasya atas kesempatannya. Baik. Dan pemirsa, itulah tadi Widiat Miko Nur Sejati, General Manager Representative Office 1 Jasa Marga Trans Jawa Toll Group. Dan pemirsa, Nusantara Petang masih akan kembali dengan informasi lainnya. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami.